Banyaknya pengaduan warga terkait kabel potong di Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, membuat tim Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM Pasopati geram. Melalui klarifikasi sebelumnya, akhirnya pihak PLN Rayon Dolopo bersama dengan Pemdes Glonggong melakukan cross-check bersama di lokasi pada hari Senin 20 Februari tahun 2023. Mustaqim, Kepala Desa Glonggong, menjelaskan bahwa dari pihak pelaku usaha memang belum mengurus perizinan terkait penanaman tiang besi di area sekitar. Parahnya, tiang ada yang ditanam di tanah pemajakan atau tanah pribadi warga tanpa izin. Terkait niki untuk klarifikasi, tiang yang dipasang di tanah ini ada tanah pemajakan. Ada tanah wajib pajak yang ini milik warga. Jadi untuk pemasangan seperti ini harus ada klarifikasi sama pemiliknya, nggih. Jadi untuk tidak menyalahi aturan-aturan yang sudah ada ditetapkan di pemerintahan desa dan Kabupaten Madiun juga. Sampai saat ini ada enggak pihak pelaku usaha menemui Pak Lurah yang etika baik menyampaikan mungkin permintaan maaf karena tidak permisi? Pernah saya tanya, datang itu dari pihak ini PT yang punya tiang ini, katanya itu kabel bukan wifi, katanya loh ya, tapi bukan tidak wifi. Bawa surat resmi. Itu kabel apa itu namanya untuk penguat sinyal. Nah, habis itu saya minta untuk klarifikasi terkait untuk surat resminya. Itu belum, sampai saat ini belum ada yang datang dan bawa surat resmi. Saya sudah sampaikan kalau sebelum ada izin resmi dan surat resmi, saya belum bisa menerima untuk pemasangan seperti ini. Tidak menghentikan atau mungkin menghambat sementara resmi dulu ya. Iya, betul. Karena banyak keluhan dari warga yang saat ini memang warga tidak paham. Betul. Itu kabel wifi atau itu kabel internet tidak paham atau karena listrik, tidak ada penjelasan sebelumnya. Betul. Sementara itu, Jermia Devriadi Raharjo, manajer PLN Rayon Dolopo, menegaskan bahwa kabel yang menempel di tiang PLN itu bukan milik PLN. Pihaknya menghimbau kepada pelaku usaha agar segera menertibkan kabel liar tersebut. Ia juga akan berkoordinasi dengan Iconet sebagai anak perusahaan PLN yang bergerak di bidang internet. Mengklarifikasi bahwasanya kabel ini bukan milik PLN. Jadi ini kabel telematika, kita tidak ketahui identitasnya Pak Jat. Untuk tiangnya memang dari PLN, kemudian kabel yang dipergunakan PLN ada kabel 3 yang di atas. Selain itu termasuk kawat-kawat ini ya Pak Jat ya, kita tidak mengetahui betul. Masuk kawat-kawat dan kabel warna hijau hitam ini bukan dari PLN. Jadi kita menghimbau juga kepada pemilik kabel hendaknya segera menertibkan dan bila mana ada pemasangan kabel bisa berkoordinasi dengan PLN dan juga pihak desa. Perizinan kabel memang selama ini kan dari PLN ditugaskan ke PT Iconet, kemudian sampai saat ini, sampai detik ini pun tidak ada pelaku usaha yang punya kabel ini untuk laporan ke PLN maupun berkoordinasi dengan saya, demikian Pak Jat. Setelah kita melihat langsung proses di lapangan Pak Jerry, apa langkah yang diambil dari pihak Pak Jerry selaku manajer PLN Rayon Dolopo? Oke, yang pertama kita akan cek dulu identifikasinya kabelnya seperti apa, pemilik kabelnya. Mungkin kita juga akan teruskan ke anak perusahaan dari PLN, dari Iconet. Kita akan koordinasi lagi untuk terkait penertiban kabel ini Pak Jat. Jadi mungkin perlakuan seperti apa, entah ini kabel akan dipindahkan, entah kabel ini akan dibongkar, nanti kita kembalikan ke pemilik kabel. Tapi pada dasarnya PLN menghimbau sesegera mungkin kepada pemilik kabel untuk segera menertibkan secara pribadi kabel ini supaya tidak semrawut seperti yang kita lihat ini, tumpang tindih, kemudian kabelnya turun ini Pak Jat. Tentunya kalau seperti ini ya Pak Jerry ya, nanti jika pakai apa ini? Tali rafia. Tali rafia. Ini kan tentunya juga membahayakan konsumen bagi pengguna jalan mungkin ketika lewat ya. Makanya saya dari Lembaga Perlindungan Konsumen mendatangkan Pak Jerry, baik itu Pak Kades, biar masyarakat itu lebih tahu dan lebih paham, tidak ada kesalahpahaman. Terima kasih Pak Jerry, juga Pak Kades. Informasinya yang disampaikan semoga berguna dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya Glonggong dan lingkupnya wilayah Kabupaten Madiun. Terima kasih. Pasopati News, Madiun.